Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Firmansyah, mahasiswa Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi yang berjudul Analisis Lingkungan Pemasaran. Yuk simak videonya. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran juga merupakan komponen kekuatan-kekuatan di luar aspek pemasaran yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada jenis lingkungan pemasaran. Jenis lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lingkungan pemasaran mikro. Lingkungan pemasaran mikro adalah berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Adapun kekuatan itu terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua ada lingkungan pemasaran makro. Lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat lebih luas yang mempengaruhi lingkungan mikro. Dalam lingkungan makro terdapat kekuatan-kekuatan uncontrollable yang dapat memberikan peluang atau menimbulkan ancaman bagi perusahaan sehingga perlu dicermati dan ditanggapi oleh perusahaan. Selanjutnya ada lingkungan mikro eksternal. Lingkungan mikro eksternal terdiri dari yang pertama, pemasok atau supplier, merupakan perusahaan yang menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang. Yang kedua itu ada perantara pemasaran. Perantara pemasaran merupakan perusahaan-perusahaan yang membantu mempromosikan dan mendistribusikan produk kepada konsumen akhir. Yang ketiga itu ada masyarakat umum. Masyarakat umum merupakan sekelompok peminat nyata atau yang masih terpendam atau memberikan dampak terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Yang keempat itu ada pelanggan. Setiap perusahaan harus mempelajari pasar pelanggannya lebih dekat. Pelanggan di sini dapat berupa pasar konsumen yang terdiri atas individu atau rumah tangga untuk memenuhi kepuasan. Yang kelima itu adalah pesaing. Sistem pemasaran perusahaan dikelilingi dan dipengaruhi oleh kelompok pesaing. Para pesaing ini perlu dimonitoring, diidentifikasi, dan dikalahkan untuk memperoleh dan mempertahankan kesetiaan pelanggan kepada perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan makro eksternal. Lingkungan makro eksternal terdiri dari yang pertama lingkungan demografi, yang kedua lingkungan ekonomi, yang ketiga lingkungan pendidikan, yang keempat lingkungan teknologi, yang kelima lingkungan politik dan hukum, yang keenam lingkungan sosial budaya, dan yang ketujuh lingkungan fisik atau alam. Nah, selanjutnya itu ada analisis pasar atau demand and supply. Dalam menganalisis pasar dengan melakukan survei berupa ekuisioner dalam menentukan pangsa pasar, harga produk, dan untuk mengetahui adanya permintaan atau demand dan penawaran atau supply, pemasaran harus mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama itu ada memahami kebutuhan konsumen dengan baik, yaitu dengan menemukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua itu mendesain produk, membuat produk dan mengembangkan atau menyempurnakan produk. Yang ketiga, menetapkan harga produk. Yang keempat, mendistribusikan produk supaya produk mudah diperoleh konsumen. Dan yang kelima yaitu mempromosikan produk secara aktif. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.